kita mengatakan, oh Rasulullah sudah tidak bersama dengan kita tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh Rasulullah kita, maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi atau Malik disebutkan bahwa ada 2 pusaka yang ditinggalkan Rasulullah. Kalau kita pegangin, tentunya kita akan menjadi orang yang tidak pernah tersesat selama-lamanya dari Rasulullah. Disebutkan taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihi. Kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tinggalkan 2 pusaka yang tentunya apabila kita berpegang teguh kepada 2 pusaka yang ditinggalkan Rasulullah, lan tadillu, sekali-kali tidak akan tersesat, atau lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang tidak bisa tersesat selama-lamanya? Kata Rasulullah, kitabullah. 1, kitab Allah maksudnya adalah Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasul adalah hadis. Al-Quran, hadis, itulah yang harus kita pegang sampai sekarang. Itu pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini berlaku di zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai yang akan datang, sampai hari kiamat. Di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, snack video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawasana wa nasalihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin yang mulia, yang terhormat, para DKM
Masjid Jami Al-Ikhlas, para sesepuh, para pembina, para alim ulama, para cerdik pandai, semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat terhadap kita. Ungkapan syukur kita kepada Allah sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bersalawat dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaji kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang peringatan Allah terhadap umat Islam. Saya ambil ayat dari surah Ali Imran ayat yang ke-100 dan 101. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita ini jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang telah diberi Alkitab. Maka apabila seseorang terpengaruh, tentunya dia akan menjadi orang-orang yang merugi, karena akan bersama-sama dengan orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Maka dari itu kita harus senantiasa berusaha menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Jangan sampai kita itu mengikuti orang-orang yang sesat. Karena apabila kita mengikutinya, termasuk kita akan sama juga menjadi orang yang sesat. Orang yang sesat dia adalah orang-orang yang dia itu mengetahui kebenaran sebetulnya, tapi dia berusaha yaitu menolak kebenaran, bahkan berusaha ingin menyesatkan orang lain daripada kebenaran. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada orang itu yang tahu kebenaran tapi dia tidak mengikuti kebenaran, malah justru ingin menyesatkan orang dari kebenaran. Maka di dalam ayat ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Ya, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini tidak diawali dengan qul ya ayyuhalladzina amanu. Kalau diawali dengan kul, katakanlah, berarti apa? Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk mengatakan, untuk menyampaikannya. Tapi di dalam ayat ini Allah langsung manggil dari ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seperti Allah ingin langsung mengajak bicara orang yang beriman. Walaupun Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, pada saya sebutkan tadi, seperti Allah ingin mengajak langsung orang-orang yang beriman, dan Allah ingin memberikan nasihat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman. Sehingga kalau kita itu diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Menguasai segalanya, berarti sebetulnya apa? Orang yang beriman itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia diseru oleh Allah.
dia mulia, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan yang mulia itu sebetulnya panggilan keimanan. Ketika orang itu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, oh dia itu mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu apa? Dia beriman kepada Allah, mulia. Maka disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Indallah, di sisi Allah. Kalau disebutkan di sisi Allah berarti apa? Karena mulianya tadi. Indallah. Jadi kalau sudah disebutkan di sisi Allah berarti karena dia mulia. Siapa orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atqakum. Atqakum itu orang-orang yang bertakwa alias orang-orang yang telah membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang membuktikan keimanannya kepada Allah. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan mulia. Seperti sama dengan kita yang mempunyai titel ya. Oh ini profesor doktor. Kalau dipanggil Pak Profesor pasti suka dia. Dipanggil Pak Doktor pun suka. Jadi kemuliaan panggilan mulia kan dia telah berjuang menjadi profesor, menjadi doktor pun suka. Itu dunia. Kalau ini akhirat ini. Hei orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, panggilan akhirat. Maka ini lebih mulia lagi si Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab, jika kalian mengikuti sebagian daripada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Di sini disebutkan intuti'u, jika, ini berarti apa? Bentuk keadaan. Jadi dalam keadaan tertentu orang bisa juga itu mengikuti sebagian daripada para ahlul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. Intuti'u, jika kalian mengikuti. Kenapa nggak diterjemahkan jika kalian mentaati? Ayat ini kan sebetulnya akar kata dari ta'at, intuti'u. Tapi diterjemahkan, saya lihat beberapa terjemah di Al-Quran juga ada yang menerjemahkan mentaati. Tapi apa? Mengikuti. Karena kalau taat itu kaitannya dengan apa? Kebaikan yang taat itu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pimpinan, taat kepada orang tua. Namun disebutkan di dalam ayat ini adalah wa intuti'u, intuti'u diterjemahkan mengikuti. Jika kalian mengikuti sebagian, Allah sebutkan di sini sebagian fariqan. Berarti apa itu? Tidak semua orang yang diberi Alkitab itu tidak semuanya mengajak kepada kesesatan. Maka disebutkan fariqan. Dan ayat ini disebutkan oleh Allah utul kitab, yang diberi Alkitab, bukan ahlul kitab. Ayat sebelumnya ahlul kitab, di sini minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi Alkitab.
Berarti mempunyai makna bahwa ada orang-orang yang diberi Alkitab. Berarti apa? Alkitab atau kitabnya itu berada di dalam tangannya dia, ada dalam dirinya. Maka dia apabila menyesatkan orang lain, sebetulnya dia tahu bahwa itu sesat, tapi sengaja untuk menyesatkan orang lain. Jadi menyesatkan itu disengaja. Karena apa? Dia diberi Alkitab. Jadi memang apa? Ada yang diberi Alkitab oleh Allah, tapi ia ingin menyesatkan orang lain dengan melalui Alkitab tadi. Maka disebutkan oleh Allah, fariqam minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab. Berarti kalau disebutkan sebagian, tidak semuanya. Tapi banyak mana yang ingin menyesatkan umat Islam dan yang tidak ingin menyesatkan umat Islam? Yang kita lihat lebih banyak yang ingin menyesatkan umat Islam. Sedikit sekali mereka itu yang mau ikuti kebenaran. Yang banyak yaitu ingin menyesatkan umat Islam. Maka dari itu diingatkan oleh Allah, intutiu, jika kalian mengikuti, jika berarti tidak ada, mau dalam keadaan apapun bisa jadi orang yang telah diberi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah Yahudi, saya tekankan ini Yahudi. Ya. Apabila dia itu memerintah atau mungkin melarang, ingat, karena dia adalah musuh kita, ingin menyesatkan kita, berarti apa? Apabila dia merintah, pasti perintahnya itu adalah keburukan, menyesatkan. Apabila dia melarang, larangan juga apa itu? Kesesatan, keburukan. Karena apa? Karena dia memusuhi kita. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu mengikuti orang-orang Yahudi. Ini kan sebetulnya ayatnya itu la tutiu, jangan kalian mengikuti, jangan sekali-kali kalian mengikuti. Tapi Allah pakai kata in, jika. Maksudnya dalam suatu keadaan apapun, jangan sampai kita mengikuti sebagian daripada orang-orang yang telah diberi Alkitab, alias orang-orang Yahudi. Kalau kita mengikuti orang-orang Yahudi, apa yang terjadi? Disebutkan oleh Allah, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir. Yang dulunya sudah beriman akan balik lagi menjadi orang yang kafir. Ini bahayanya kalau mengikuti orang yang diberikan Alkitab, namun dia menolak kepada kebenaran. Kita akan menjadi orang yang balik lagi menjadi orang yang kafir. Itulah bahaya. Maka kita disuruhnya berhati-hati, kita diingatkan oleh Allah agar kita tidak mengikuti orang-orang Yahudi yang senantiasa memusuhi Islam, berusaha untuk menyesatkan orang Islam. Sehingga apabila orang-orang Yahudi yang mereka tidak pernah ridho terhadap kita ini, apabila dia berhasil menyesatkan Islam, umat Islam, itulah dia yang disukainya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi tidak pernah ridho, tidak pernah ridho terhadap umat Islam sebelum apa umat Islam itu ikut kepada kelompoknya. Maka Allah lanjutkan ayatnya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa kaifa takfuruna, ini bentuk pertanyaan.
istifham, bentuk pertanyaan. Wa kaifa, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Pertanyaan dari Allah. Istifham atau istifham ingkari. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dijawab, bukan. Kalau kita bertanya biasanya Pak, kita pengen jawaban, kita nggak tahu, bertanya pengen jawab. Tapi kalau Allah yang bertanya, Allah maha tahu, nggak butuh jawaban. Ini mempunyai makna, alangkah buruknya, amat buruknya kalian itu kalau kalian itu menjadi orang yang kafir. Kenapa buruk? Karena disebutkan oleh Allah, wa antum tutla alaikum ayatullah. Karena ayat-ayat Allah itu telah dibacakan kepada kalian. Wa fikum rasuluh, dan Rasul juga bersama dengan kalian. Kalau dulu tentunya di zaman Rasulullah, sahabat bersama-sama dengan Rasulullah. Namun tentunya ayat ini tidak hanya berlaku pada zaman Rasulullah. Ayat ini berlaku zaman Rasulullah, berlaku sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Wa kaifa takfuruna, bagaimana sampai kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah Al-Quran itu dibacakan kepada kalian dan Nabi bersama kepada kalian. Wa fikum rasulun, walaupun Rasulullah SAW beliau itu sudah wafat, tidak bersama-sama dengan kita, namun ingat, Al-Quran ada sampai sekarang, sunnah-sunnah Nabi ada sampai sekarang, ada Al-Quran, ada hadis. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Rasulullah sudah wafat, tidak bersama dengan kita. Hadis sunnah-sunnah Rasulullah ada di dalam diri kita, ada. Al-Quran ada. Kita bisa lihat Al-Quran, terjemahannya ada, tafsirannya banyak, tafsir-tafsir banyak. Maka bagaimana kalian sampai bisa menjadi kafir sedangkan Al-Quran ini mudah untuk kita pelajari, hadis-hadis mudah untuk kita pelajari? Maka tidak ada alasan kita mengatakan, oh Rasulullah sudah tidak bersama dengan kita, kita tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh Rasulullah, tidak. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi atau Malik disebutkan bahwa ada dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah. Kalau kita pegangin, tentunya kita akan menjadi orang yang tidak pernah tersesat selama-lamanya kata Rasulullah. Disebutkan taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihi, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tinggalkan dua pusaka yang tentunya apabila kita berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah, lan tadillu, sekali-kali tidak akan tersesat, atau lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang tidak bisa tersesat selama-lamanya? Kata Rasulullah, kitabullah. Satu, kitab Allah maksudnya adalah Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasul adalah hadis. Al-Quran, hadis, itulah yang harus kita pegang sampai sekarang. Itu pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini berlaku di zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai yang akan, sampai hari kiamat, gak akan berubah. Karena memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang memeliharanya, kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balik lagi kita kepada agama kita, agar kita tidak tersesat. Ikuti, yaitu pedoman Islam, pedoman agama kita, yaitu Al-Quran. Maka disebutkan di dalam ayat ini, wa antum tutla alaikum ayatullah. Jadi ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan hadis-hadis Nabi ada kepada diri kita. Maka di ujung ayat Allah sampaikan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi yang harus kita pegang yaitu agama Allah. Maksudnya agama Allah di sini, di dalam agama ada petunjuk, yaitu ada Al-Quran. Siapapun yang mereka itu senantiasa berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itulah dia berada di jalan yang lurus. Tapi kalau ada orang yang berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Orang yang sesat, orang yang tidak akan sampai kepada tujuannya, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu, Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, maka insya Allah paling jauh daripada kesesatan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ambil ayat yang lain di dalam surah Taha ayat 124. Teruskan lagi 124, 125. Allah juga ingatkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, an dzikri maksudnya Al-Quran, mengingat aku, Al-Quran di situ. Dan barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya ia akan dapat kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Di dalam hidup ini merasa sempit. Karena apa? Tidak mendapatkan petunjuk. Orang kalau tidak mendapatkan petunjuk, terasa sempit di dalam hidupnya. Bahkan diteruskan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, wa nahsyuruhum, dan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami kumpulkan dengan keadaan yaitu buta. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, Allah akan kumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Lalu diteruskan ayat, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kunta basira, dan sungguh waktu aku di dunia aku melihat. Namun ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta, karena waktu di dunia matanya itu melihat, namun hatinya itulah yang buta. Maka nanti di yaumul kiamat yang buta, jadi matanya pun buta, hatinya pun dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah orang-orang yang berpaling kepada Al-Quran. Tadi dalam surat Toha ayat 120, surat Toha surat yang ke-20. Maka dari itu Al-Quran harus senantiasa ada di dalam diri kita. Sedikit-sedikit kita kaji, kita amalkan. Gunanya apa? Agar kita tahu perintahnya Allah, larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini. Maka ada ulama Ka'bul Ahbar beliau pesankan al-husunu lil mu'minin minasyaitani salasun. Al-husun, husun itu maknanya adalah benteng. Benteng bagi orang-orang yang beriman daripada godaan syaitan biar kita tidak tersesat. Siapapun yang berusaha menyesatkan umat Islam, itu disebut juga syaitan juga yang senang menyesatkan. Maka ada 3. Kita bentengi diri kita dengan 3 hal ini. Apa kata Ka'bul Ahbar disebutkan? Yang pertama, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Kita senang membaca Al-Qur'anul Karim, kita senang mengaji, kita senang memahami ayat Al-Quran, mengamalkannya, justru itu pasti akan menjadi benteng bagi kita. Maka Al-Quran kita jadikan benteng diri kita, biar apa? Tidak terpengaruh orang-orang Yahudi. Kita jadikan kekuatan bagi kita, agar kita tidak tergoda oleh ajaran orang-orang Yahudi sebagai benteng. Wa qiraatul Qur'an hisnun. Al-Quran sebagai benteng di dalam diri kita. Yang kedua, wal masjidu hisnun. Masjid juga jadi benteng buat diri kita. Masjid, karena memang di dalam masjid itu apa? Tempat kegiatan untuk beribadah. Sehingga umat Islam itu senangannya apa? Ke masjid, karena masjid sebagai benteng bagi kita, agar kita itu tidak mengikuti kesesatan, mengikuti syaitan. Maka masjid pun akan menjadi benteng buat diri kita. Al-masjidu hisnun. Bacaan Al-Quran kita, membaca Al-Quran menjadi benteng buat kita. Kita senang ke masjid juga bisa menjadi benteng buat kita juga. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ke masjid itu kenikmatan. Kenapa? Tidak semua orang diberikan kenikmatan senang ke masjid. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat maksudnya bukan kuat fisik, Ibu Bapak. Kuat di sini kuat iman. Yang mendorong kita ke masjid itu kan iman itu. Kalau sudah kuat, bukan berarti kuat fisiknya, tidak. Banyak orang yang kuat fisiknya, tapi ternyata apa? Diajak ke masjid susah. Sholat Jumat itu kadang-kadang ya Allah, kalau belum khutbah yang kedua belum berangkat dan lain-lain. Makanya kuat-kuat apa? Kuat imannya. Kita mempunyai iman yang kuat, ringan kita itu berangkat ke masjid. Ringan. Jadi yang menjadikan kita itu senang ke masjid sebenarnya apa? Karena kita diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang umat Islam itu seharusnya memang apa? Harus memakmurkan masjid, harus meramaikan masjid. Makanya masjid itu dibangun biar apa? Kita itu mau berjamaah, sholat berjamaah. Wal jama'atu rahmatun wa furqanun adab. Jamaah itu rahmat. Dan apabila orang nggak mau berjamaah, senang bercerai-berai, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng bagi orang-orang yang beriman.
Al-Quran, masjid, dan yang ketiga termasuk benteng bagi kita, yaitu apa? Zikrullah. Kita senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang berzikir kepada Allah, senang mengingat Allah. Zikir, mengingat Allah. Mengingat Allah maksudnya apa? Mengingat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata mengingat Allah bukan seperti suami istri pengantin baru ketika disebutkan seumpama suaminya mau pergi lalu ngomong sama istrinya, wahai istriku, ingat sama suami ya, lalu dia duduk hanya ingat suami saja, gak berbuat apa-apa. Itu bukan namanya zikir, bukan. Yang namanya mengingat Allah itu maksudnya mengingat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam masjid juga tempat untuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan namun kalau kita zikir jangan hanya cuma di masjid, karena perintah berzikir itu tidak hanya di masjid saja. Dimanapun kita berada disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 41-42 Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran hanya satu perintah Allah yang disebutkan sebanyak-banyaknya. Ibu bapak gak pernah ketemu sedekahlah yang sebanyak-banyaknya, sholatlah sebanyak-banyaknya, gak ada. Puasa sebanyak-banyaknya, gak ada. Yang ada apa? Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, zikir sebanyak-banyaknya. Lalu Allah sebutkan lagi ada waktu-waktu yang istimewa. Ternyata zikir itu juga istimewa. Tapi kalau kita berzikir, selain zikirnya juga istimewa, waktunya pun istimewa. Oh, ini luar biasa. Maka Allah perintahkan berzikir sebanyak-banyaknya, ada waktu yang istimewa. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukroh. Bukroh maknanya pagi. Wa asila, di waktu petang. Di waktu pagi disuruh berbanyak zikir kepada Allah, di waktu petang juga disuruh banyak zikir kepada Allah. Maka di dalam dua waktu ini, di dalam dua waktu itu berbeda dengan waktu yang lainnya. Ibu bapak, kalau kita berada di waktu subuh, waktu pagi subuh, kan gak ada namanya badiah subuh. Kenapa gak ada badiah subuh? Kita diperintah untuk banyak zikir kepada Allah di waktu subuh. Maka wasabbihu bukrah waktu pagi, banyak-banyak zikir kepada Allah. Maka alhamdulillah kita habis sholat zikir juga, kita juga sama mengkaji satu ayat dua ayat di dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah, berzikir kepada Allah. Wasabbihu bukrah wa asila, juga di waktu petang. Wa asila. Maka setelah sholat asar gak ada juga badiah asar. Badiah asar tidak ada. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Banyak berzikir. Waktu subuh banyak berzikir, di waktu asar banyak berzikir kepada Allah. Bukratan wa asila.
Ini yang bersandar oleh Allah. Inilah untuk menjaga agama kita, untuk membentengi agama kita. Karena Allah tadi tegaskan, wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh Allah akan berikan jalan yang sungguh. Berarti Allah janjikan siapapun yang berpegang terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita berusaha masjid ini kita makmurkan, sama-sama kita makmurkan, kita ramaikan berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ambil khusus bahwa usahakan berada di masjid, karena juga sebagai benteng buat diri kita. Jangan sampai kita itu mau mengikuti oleh orang-orang yang telah diberi Alkitab, yang mereka itu berusaha ingin menyesatkan umat Islam, ingin menyesatkan umat Islam. Kalau kita sadar bahwa kita itu punya musuh, insya Allah kita juga akan hati-hati. Ini musuh harus kita jadikan musuh, kawan harus kita jadikan sebagai kawan. Maka jangan sampai ketika ada perintah-perintah dari musuh-musuh kita, jangan sampai kita mengikutinya. Karena diperintahkan tentunya pasti itu akan yang menguntungkan kepada dirinya. Maka ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian mengikuti, maksudnya dalam keadaan apapun kita tidak boleh mengikuti orang-orang Yahudi, karena mereka senantiasa berusaha untuk membelokkan Islam, biar kita ini jauh dengan Islam, jauh dengan Islam. Dimulai mungkin dari sedikit demi sedikit kita gak suka terhadap Islam, bisa jadi kadang-kadang apa? Kita sudah tidak suka untuk mengamalkan ajaran Islam. Bagaimana caranya biar orang itu gak suka? Bikin aja tontonan-tontonan, mungkin di waktu-waktu maghrib waktunya, mungkin kita sholat, anak-anak waktunya ngaji, malah ada tontonan mungkin di TV yang disukai oleh anak-anak kita. Atau yang sekarang ini di mana-mana kita punya HP, anak-anak kita kecil, kadang-kadang sudah kita pegang HP, maka hati-hati itu. Itulah cara yang paling ampuh juga untuk menyesatkan umat Islam, biar kita itu tidak senang lagi mengaji. Kalau di zaman dulu ibu bapak kita semuanya ingat ya. Zaman dulu walaupun anak-anak itu senang main kayak apa-apa, kalau sudah maghrib masih apa berhenti dia, habis itu pergi dia ke surau, pergi ke musala, pergi ke masjid, ke langgar. Anak yang dulu kan seperti itu. Sekarang jarang, masya Allah. Saya maaf itu kadang-kadang dekat saya itu banyak anak-anak, dekat saya itu juga masjid juga banyak anak-anak juga. Tapi ngomongnya anak sekarang ibu bapak, ya Allah. Kalau dulu kalau kita ngomong sama kawan kan nyebutin namanya. Ahmad, kita nanti habis sholat mau kemana? Sekarang mana ada yang begitu? Bukan lo Pak, tolong mau kemana? Sama. Jadi ada berdua itu nggak tahu itu namanya siapa. Kan nggak gitu apa ngomong? Nanti lu ngomongnya seperti itu, yang dengar kita dengar seperti itu sekarang. Masya Allah. Ya mudah-mudahan di lingkungan bapak ibu nggak ada seperti itu. Itu yang sering saya dengar itu. Ucapan-ucapan seperti itu yang sudah muncul seperti itu. Zaman dulu kita nggak pernah itu ketemu yang seperti itu. Kalau sama kawannya panggil nama kawannya. Ahmad mau kemana? Tapi yang dipanggil bukan panggilannya. Ya Allah. Itulah yang ada sekarang ini. Kenapa? Bisa jadi dia itu lihat di HP-nya tadi.
Malah kadang-kadang saya dengar begini, Cok mau kemana Cok? Orang Surabaya paham itu, dan Cok itu apa itu paham itu? Dikiranya baik gitu. Allah Akbar, anak sekarang ngikuti yang ada di HP. Tolong bagi sama kawannya sendiri. Yang herannya dipanggil seperti itu kok juga gak marah tuh herannya. Balik lagi juga memanggilnya juga seperti itu. Ya Allah, ini sebenarnya siapa yang ngomong ini berdua ini? Kadang-kadang nggak tahu kan siapa namanya, nggak pernah panggil namanya itu nggak pernah ya. Allah Akbar. Nah itulah. Maka dari itu kita usahakan. Di sini juga ada TPA, anak cucu saya senang ke masjid, senang ke masjid. Kalau senang ke masjid, insya Allah jadi benteng itu, jadi benteng, benteng buat diri kita, benteng anak-anak kita. Makanya kalau ingin anak cucu kita senang ke masjid, ya kita berusaha juga senang ke masjid juga. Jangan cuma nyuruh, nah ke masjid, nah ayah juga gak ke masjid. Kadang-kadang senangnya nyuruh aja. Akhirnya anak-anak mau ayahnya ngomong juga, dulu ayah senang ke masjid, dulu. Makanya apa? Gampang saja kalau kita menginginkan anak cucu itu senang ke masjid, kita lah juga senang ke masjid. Mau ke masjid, ngomong sama anak cucu. Anaknya kalau semua belum mau diajak, ayah mau ke masjid dulu. Bapak mau ke masjid dulu, insya Allah nanti lama-lama dia juga akan senang ke masjid. Maka masjid ini tentunya dibangun untuk apa tadi? Untuk kita ibadah kepada Allah, yang isinya di dalamnya semua kita untuk ibadah kepada Allah, sehingga masjid ini akan menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Maka dari itu mudah-mudahan inilah dua ayat peringatan bagi umat Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang senantiasa berusaha ingin menyesatkan umat Islam. Maka dari itu caranya bagaimana? Berpegang teguhlah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Maka tentunya kita akan selamat kehidupan kita. Yang kita inginkan selamat tidak hanya di dunia saja, namun selamat di dunia wal akhirah. Waktu sudah syuruk. Kita akhiri sama-sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.